Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua diksi penting di dalam puasa Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu bahwasanya ada dua syarat ketika kita ingin mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua diksi pesan penting, yaitu imanan wahtisaban. Ada hadis yang masyhur yang tentu kita semua pasti hafal hadis ini. Ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Hadis ini masyhur sebab dikeluarkan oleh para ulama hadis yang besar seperti Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Nesebur, Iran. Riwayat Imam Ibnu Hanbal Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz, Uzbekistan. Imam An-Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Makkahul Mukarramah, dan lain sebagainya. Hadis ini tercatat hampir di semua kitab-kitab ulama hadis dan perawinya sangat banyak sekali. Apa bunyinya? Yaitu mangsoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di situ ada makna kandungan yang luar biasa. Kalau kita kaji hadis ini dengan pendekatan keilmuan fikih, pendekatan tasawuf, pendekatan akhlak, pendekatan akidah dan sebagainya, maka sangat luas sekali maknanya. Terutama ada kalimat yang menyebutkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan peleburan dosa. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan pengampunan kepada hamba-hamba Allah yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka kita harus menyadari penuh bahwa hidup ini kita jalankan itu tidak hanya dengan segala ketaatan, kadang juga sengaja, tidak disengaja, sedikit atau banyak kita sering melakukan kelalaian, kealpaan, kemaksiatan, ya, dan juga ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan pengingkaran terhadap amal-amal yang baik. Kita sering berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdosa kepada sama manusia. Maka untuk itulah dengan banyaknya 11 bulan yang telah lalu kita jalani dalam kehidupan ini, Allah menghadirkan salah satu bulan yang sangat luar biasa, yaitu khusus ditujukan, diperuntukkan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah memberikan kesempatan besar terhadap kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang meyakini terhadap hadis ini bahwasanya Ramadan ini adalah potensi besar untuk mendapatkan maghfirah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah disampaikan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah yang wafat tahun 1057 Masehi dalam kitab Syarah Sahih Bukhari li Ibnil Battal. Beliau mengatakan bahwa kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dzambih itu adalah kalimat umum yang masyhur yang dipahami para ulama, bahwasanya
bulan Ramadan ini adalah punya potensi besar seorang hamba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami, kita harus meyakini bahwa bulan ini adalah bulan peleburan dosa-dosa. Sehingga kita ketika berpuasa punya semangat, punya ghairah, punya optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyanyiakan amal ibadah puasa kita, sebab Allah itu akan menurunkan maghfirahnya kepada kita semua dengan dua syarat, yaitu penuh dengan imanan dan juga ihtisaban, ya. Nah, dalam hadis tadi disebutkan para hadirin, imanan wahtisaban. Ini dua redaksi yang harus seimbang kita jalankan. Artinya apa? Kita berpuasa harus dengan penuh keyakinan, keimanan, dan juga dengan sikap ihtisaban. Apa makna imanan wahtisaban? Banyak ulama menguraikan hal ini. Cuma salah satu ulama yang menjelaskan dengan pendekatan gramatikal, dengan tarkib nahwi, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab beliau yang masyhur, Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan status tarkib nahwi dua teks tadi, yaitu imanan wahtisaban, bisa menjadi maf'ul lah, bisa menjadi tamyiz atau hal, di mana bentuk masdarnya bermakna isim fa'il atau pelaku. Sehingga ketika seseorang berpuasa untuk mendapatkan ghufirallahu, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus sebagai fa'il, artinya sebagai orang mukmin, juga sebagai muhtasib, yaitu memiliki keimanan kepada Allah dan juga berharap besar terhadap ampunan, pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanan ini dan ihtisaban ini itu dilakukan oleh status fa'il mukmin, contoh orang yang beriman, memiliki keimanan, sehingga terkait dengan puasa Ramadan ini dia akan meyakini, seorang mukmin yang punya imanan itu akan meyakini ada i'tiqad serta membenarkan perintah ini, yaitu tasdik sepenuh hatinya, bahwasanya ibadah Ramadan itu memang wajib dilakukan oleh kita semua selaku orang mukmin, orang muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 menyebutkan, memanggil perintah kepada hamba-hambanya adalah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka untuk menjalankan puasa Ramadan, salah satu syarat diksi yang pertama adalah imanan, dan sebagai untuk implementasinya kita harus sebagai orang mukmin. Jadi pondasi puasa itu memiliki pondasi keimanan, kesadaran atas kewajiban, dan keyakinan atas kewajiban. Ini sebuah gandengan, sebab tanpa imanan, tanpa pondasi keimanan, tanpa sebagai seorang mukmin, maka puasanya itu dikatakan puasa keguyuban. Artinya puasa keguyuban itu adalah ikut-ikutan, melok-melokan, semua orang berpuasa, bulan ini bulan puasa, maka dia ikut berpuasa. Tapi banyak yang mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan selain itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, sedangkan ihtisaban menurut Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab yang sama, Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ihtisaban ini bermakna apa? Bermakna thalabut thawab minallah, mencari ganjaran, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berpuasa itu harus punya sikap ihtisaban. Nah, menurut beliau salah satu bentuk ihtisaban adalah ihtisaban azimah. Ihtisaban itu adalah orang yang punya tekad yang sangat kuat.
Dengan dasar apa? Melakukan puasa itu dengan dasar cinta, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cinta itulah, ya, dengan penuh harap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjalani puasa dan ibadah apapun di dalamnya tidak terbebani dan merasakan bahwa ibadah-ibadah itu sebuah kebutuhan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ghaira mustathqilin lisyami. Orang itu melakukan puasa tidak terbebani, malah dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ihtisaban itu dilakukan dengan menghitung-hitung keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan semua amal-amal puasanya, kebaikannya, ibadahnya di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan riang gembira, dengan ringan, dan juga penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan berpuasa di dalam Ramadan tahun ini. Kemudian sebab karena rasa cinta penuh harap kepada Allah, maka amal ibadah puasanya di bulan ini ditambah dengan amal-amal kesunahan yang lainnya, seperti ya sholat taraweh, sholat witir, sholat nawafil, sunnah lainnya, membaca Al-Quran tadarus dan sebagainya, termasuk sering sedekah di dalam bulan Ramadan dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan dengan dasar ihtisaban, penuh harap kepada Allah dengan rasa cinta dalam hatinya. Jadi pengharapan atas thawab atau pahala harus bersandar kepada Allah, tidak boleh bersandar kepada sesama manusia. Sebab niat yang kuat untuk mencari ridha Allah itu syarat imanan wahtisaban. Ya, kemudian dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah, wa yanwi bisyamihi wajh Allah. Dia berniat, ya, berniat di dalam hatinya hanya untuk mencari ridha Allah di dalam melakukan puasanya. Sering dikatakan lillahi ta'ala, untuk Allah, ya, artinya kegiatan puasa kita, amal ibadah kita dan sunnah-sunnah yang lainnya di bulan ini kita persembahkan yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu para hadirin, ihtisaban ini adalah orang-orang yang harus memiliki ilmu terhadap puasanya. Sebab tanpa ilmu, tanpa memahami, dia tidak bisa memahami keutamaannya. Juga harus berlandas keikhlasan, juga harus dia membuat perencanaan-perencanaan yang matang tentang kemampuannya untuk berikhtisab, ya, menghitung-hitung amal apa saja yang bisa dilakukan di dalam bulan-bulan puasa Ramadan. Ya, kemudian dia juga harus bertekad, berazimah, bertekad kuat menjalankan perencanaan itu, ya. Mulailah dari yang terkecil, dari termudah untuk amal-amal soleh yang lainnya, sehingga mudah kita lakukan dan mampu kita lakukan. Yang terakhir, kita selalu mengingat kematian, sebab kita khawatir dan takutlah bahwa puasa tahun ini adalah puasa terakhir yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita berusaha untuk melakukan puasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad sholli wa sallim alaihi.